Orang-orang akhirnya mengetahui di tempat itu ada seorang tokoh besar yang memiliki padepokan. Maka orang-orang pun berdatangan ke tempat tersebut untuk ikut bermukim di pemancingan, sekaligus belajar bertani dan belajar ilmu kebatinan, bela diri, dan aktivitas lain pada Syekh Belabelu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DMTV, saat ini kita tengah berada di lereng Bukit Pemancingan yang terletak di Dusun Grogol 10, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di atas puncak Bukit Pemancingan ini terdapat makam atau petilasan seorang tokoh besar pada masanya, yaitu makam Syekh Belabelu. Seperti apa suasana dan kondisi makam Syekh Belabelu ini? Simak dan ikuti terus videonya sampai selesai. Mitra DMTV, dari sekian petilasan atau makam tokoh-tokoh penting yang ada di perbukitan Parangtritis, makam Syekh Belabelu dan Dami Aking merupakan salah satunya. Makam ini cukup terkenal di kawasan ini dan hingga kini menjadi salah satu objek kunjungan wisata spiritual atau peziarahan. Makam ini berada di puncak Bukit Pemancingan yang tersusun oleh batuan vulkanik yang dimasukkan ke dalam jalur pegunungan Batur Agung dan termasuk ke dalam zona pegunungan selatan Jawa Tengah. Menurut sumber yang beredar, Syekh Belabelu memiliki nama kecil Joko Bandem dan merupakan salah satu putra Prabu Brawijaya terakhir dari Kerajaan Majapahit. Tersebut pada akhir masa kejayaannya, Kerajaan Majapahit terlibat perang saudara yang berlarut-larut yang disebut dengan Perang Paregreg. Seiring dengan hal itu, pengaruh Islam mulai masuk dan menguat di Majapahit. Banyak punggawa dan kawula Majapahit menyingkir akibat huru-hara serta sebagian kawula juga belum bersedia memeluk agama baru. Joko Bandem bersama pengikutnya keluar kerajaan mencari daerah yang dianggap aman dan tenang. Mereka menyisir jalur pantai selatan menuju barat karena merupakan kawasan yang tidak pernah dirambah orang. Kawasan ini seperti kawasan jin buang anak atau kawasan yang asing dan menakutkan. Perjalanan itu sampailah di kawasan Parangtritis dalam waktu yang tidak singkat. Setiba di kawasan Parangtritis ini, Joko Bandem merasa tentram, tenang, dan tersembunyi dari keramaian. Mulailah Syekh Belabelu membuat padepokan di Bukit Pemancingan dan membuka lahan untuk ditanami padi dan berbagai tanaman pangan. Para pengikutnya membantunya dengan antusias sehingga lambat laun tempat yang dibuka itu menjadi pedukuhan kecil dengan penduduk yang relatif jarang. Meskipun demikian, orang-orang akhirnya mengetahui di tempat itu ada seorang tokoh besar yang memiliki padepokan. Maka orang-orang pun berdatangan ke tempat tersebut untuk ikut bermukim di pemancingan, sekaligus belajar bertani dan belajar ilmu kebatinan, bela diri, dan aktivitas lain pada Syekh Belabelu. Salah satu versi menyatakan bahwa kepergian Joko Bandem dari Majapahit disertai kakaknya yang bernama Dami Aking. Versi lain menyatakan keduanya dipertemukan di kawasan Parangtritis, kemudian belajar tentang segala macam ilmu bersama-sama. Namun Dami Aking berusia lebih tua ketimbang Joko Bandem sehingga secara otomatis ia menjadi senior Joko Bandem. Setelah berlangsung lama Raden Joko Bandem menetap di padepokan yang terletak di puncak Bukit Pemancingan, datanglah Syekh Maulana Maghribi ke wilayah pantai selatan. Syekh Maulana Maghribi adalah seorang penyiar agama Islam yang diperintahkan oleh Raden Patah untuk menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah ini.
dalam pemerintahan kerajaannya, Raden Patah memiliki banyak sekali penyiar agama Islam. Syekh Maulana Maghribi adalah salah seorang di antaranya. Setelah menyaksikan keindahan alam di pantai Parangtritis ini, tertariklah beliau untuk menetap di sana. Lebih-lebih lagi setelah diteliti lebih lanjut, ternyata puncak Bukit Sentana sesuai sekali dipergunakan untuk mendirikan pondok. Bersama-sama dengan para pengikutnya, mulailah Syekh Maulana Maghribi mengerjakan pembangunan pondok di puncak Bukit Sentana. Setelah pondok itu selesai dibangun, kemudian beliau mengumpulkan orang-orang ke dalam pondok barunya. Kepada orang-orang yang berkumpul di pondoknya itu, Syekh Maulana Maghribi menyiarkan ajaran-ajaran agama Islam. Banyaklah orang tertarik akan ajaran-ajaran itu dan memeluk agama Islam. Bahkan Raden Jakabandem yang menjadi sesepuh di Padepokan Bukit Pemancingan merasa terpikat pula oleh ajaran yang disiarkan oleh Syekh Maulana Maghribi. Setelah mempertimbangkan masa-masa, pada akhirnya dengan kebulatan hati Raden Jakabandem lalu masuk Islam. Dengan masuknya Raden Jakabandem menjadi pemeluk Islam, maka seluruh anak buah, pengikut, dan murid yang menuntut ilmu di Padepokan Bukit Pemancingan itu secara serempak bersama-sama menerima ajaran Islam dan memeluk agama Islam. Setelah Raden Jakabandem dan segenap pengikutnya masuk Islam, maka Padepokan Bukit Pemancingan itu berubah fungsinya menjadi pondok. Sedang Raden Jakabandem yang semula menjadi sesepuh padepokan itu dengan sendirinya menjadi sesepuh pondok dan namanya diganti menjadi Syekh Belabelu. Sejak masih muda, Raden Jakabandem yang sekarang telah berganti nama menjadi Syekh Belabelu memiliki kegemaran atau kebiasaan tirakat atau bertapa. Bahkan setelah menjadi syekh sekalipun, kebiasaannya bertapa itu masih dipelihara dan dilanjutkan. Nah, mitra DMTV, saat ini kita tengah berada pemilik kios yang terletak di depan tangga masuk menuju ke makam Eyang Syekh Belabelu. Kita akan bincang sejenak mengenai segala sesuatu yang ada di sekitar makam Eyang Syekh Belabelu ini. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang. Pak Joko, ini dari DMTV Pak Joko. Kita penasaran dengan adanya patung Siva yang ada di belakang musola sama yang ada di Serambi. Kita lihat ada patung banteng ya Pak Joko ya. Ini gimana ceritanya sampai ada di sekitar komplek makam Eyang Syekh Belabelu ini Pak Joko? Cerita yang pakem bahwa dulu Eyang Syekh Belabelu yang namanya Raden Wongsoprono itu diambil anak asuh oleh Nyai Tarbiyah. Nyai Tarbiyah itu punya suami Eyang Syekh Jumadil Kubro. Jadi Raden Wongsoprono itu diambil anak asuh oleh Nyai Tarbiyah selama 18 tahun di Kulowenta, dididik menjadi seorang mubalik yang mumpuni. Lalu beliau diislamkan oleh Nyai Tarbiyah di Makassana. Dia punya istilahnya kalau orang Jawa open-open, yaitu satu banteng, ekor banteng. Ke Makassana beliau sama Nyai Tarbiyah itu naik banteng. Alhamdulillah sampai ke Makassana, Raden Wongsoprono itu disuruh menghatamkan Al-Quran sebanyak 1111 kali. Namun yang ke 111 kalinya itu disuruh mengulangi. Begitu khatam diulangi. Lalu beliau Raden Wongsoprono ini dikasih nama Eyang Syekh Belabelu dalam arti di bulan baleni. Artinya kalau kita belajar tentang agama Islam itu harus betul-betul dipahami, dimengerti, terus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nek istilahipun tiang Jawa, ampun amung iso maca tok, jangan hanya bisa membaca tok.
itu kurang sempurna. Lebih baik dipahami apa makna Al-Quran itu yang sesungguhnya, biar kita betul-betul menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur seperti yang Syekh Bela dulu. Makna dari patung banteng yang ada di depan makam itu sebelah kiri, kenapa nggak ada kepalanya? Itu memang dipenggal oleh yang Syekh Bela dulu bantengnya itu. Maknanya apa? Falsafah hidup beliau, kalau kita menghadapi segala permasalahan duniawi ini maupun di akhirat, itu kita tidak boleh menggunakan dengan ini. Kalau kita menggunakan ini, kita nanti nggak akan ketemu. Tapi harus diselesaikan dengan adanya rasa yang ada di hati ini, rasa sejati ning rasa seperti itu. Pembelajaran dari yang Syekh Bela dulu atau Raden Wongsoprono ini. Dulu pondoknya di sini namanya Pondok Segoro Muncar yang ada di Bukit Banteng sini, di sebelah makam. Sedikit informasi. Baik, terima kasih Pak Joko atas informasinya dari versi cerita yang berkembang di sekitar makam yang Syekh Bela Belu ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan lebih jauh tentang keberadaan Syekh Bela Belu yang ada di Bukit Banteng atau Bukit Pemancingan ini ya Pak Joko. Terima kasih Pak Joko atas waktunya. Ibu beserta rombongan ini berziarah ini dengan tujuan apa Bu? Untuk syiar ke mitra DMTV Bu, kira-kira dorongan atau motivasinya Ibu? Ingin mengetahui jejak agama Islam yang lebih banyak lagi, Terutama di wilayah selatan Jogja ini ya Bu ya? Iya, betul sekali. Ini karena kan juga kayaknya penemuan baru ya Pak, belum pernah kesini sebelumnya, jadi ini pertama juga, tapi mau ke sana tadi halangan. Baik Bu, semoga apa yang Ibu lakukan beserta rombongan ini mendapat pahala pengganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjuangannya untuk sampai ke tempat ini, dan semoga apa yang dipanjatkan atau didoakan semoga terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Bu. Terima kasih atas waktunya sudah mampir ke channel DMTV Bu. Iya Pak, sama-sama. Selamat berziarah Bu. Nah mitra DMTV, demikian tentang suasana dan kondisi makam dari Yang Syekh Bela Belu yang terdapat di Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari DMTV. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.